Jadi teman-teman yang punya Vario 125, ada juga yang nanya ke saya ya, Bang, Vario 125 150 sasisnya gimana? Jadi kalau menurut saya masih bagus ya, karena bentuknya ini tidak bukan ESAP. Masih seperti model lama yang Vario 125 yang full clamp, 125 yang LED, 150, all 150 ya sampai 2020. Ini sasisnya masih bagus. Yang ESAP itu saya udah kasih tahu itu model sasis yang terbuat dari plat tipis dan di press atau di las titik. Jadi dua plat digabungin jadi satu. Oh my god. Jadi kalau untuk teman-teman yang punya Vario jangan khawatir. Tidak seperti sasis ESAP, masih oke ya. Untuk kita orang Indonesia tahu aja ya. Kadang-kadang motor itu dipakai untuk bekerja, belum lagi yang bermuatannya dan tidak sesuai dengan muatannya ya. Kalau bisa boncengan aja sampai bertiga, kalau bisa sekampung digonceng. Mati mampus lu. Dan muat barang itu juga gak kira-kira ya teman-teman ya. Ada bapak-bapak teman-teman. Jadi ini Vario 2023 sasisnya masih oke banget. Jadi untuk teman-teman gak usah khawatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu ya teman-teman dimanapun berada. Oke, kita bahas masalah sasis yang lagi viral nih di TikTok. Sasis ESAP. Itu sasis ESAP itu yang ada di Honda Beat yang terbaru 2021 2020 dan Honda Genio Scoopy. Jadi untuk motor-motor yang sekarang itu, yang setahu saya ya guys, itu sasisnya dibuat seperti tidak bulat. Contohnya ini sasis bulat, dan ini sasisnya bulat juga, serba bulat. Sampai ke atas ini dia modelnya juga bulat juga ya teman-teman. Kelihatan nggak? Nah itu bulat. Jadi mungkin menurut saya begini, motor sekarang itu kan untuk Scoopy dan Beat yang 2021 dan Honda Genio itu kan power mesinnya atau tenaga mesinnya kurang bagus, dan dibuatlah sasisnya seringan mungkin. Makanya bentuknya seperti ESAP, atau teman-teman tahu lah ya, bentuk sasis ESAP itu yang udah ramai dibicarakan itu berbentuk seperti dua plat atau dua komponen plat itu dijadikan satu dengan cara pengelasan yang model titik-titik. Oh my god. Tapi tidak model full dianya. Nah yang jadi masalah, sasis motor itu tidak setebal sasis motor lama. Contohnya ini saya kotok ya. Ini sasisnya nih. Nah, ini suaranya dia lebih meredam dan lebih seperti tebal. Nah ini teman-teman. Kalau yang Beat itu ya, kebetulan kita nggak ada ini, maaf. Kalau nggak salah seperti ini dia tipisnya, kayak di tangki nih. Nah, kira-kira gitu. Rangka zaman dulu, Kawasaki, Yamaha MX, motor viral, Vario 160, bisa buat ronda dan jual bakso. Nah itu menurut saya sih maksud pabrikan sih bagus ya, karena sasis itu semakin enteng itu mungkin lebih handlingnya atau motor itu semakin lincah. Cuman yang saya lihat sih yang kebanyakan sasis pada hancur itu bahan. Saya lihat dari bahannya kurang bagus dan kurang tebal. Kenapa? Kalau dibilang masalah
kotor apa enggak, jorok apa enggak penggunanya, itu kalau kita lihat nih, ini spesi 2011 nih, teman-teman. Nah nih, lihat kondisinya ya. Kalau bodinya ya lumayan bagus ya dengan tahun segini. Cuman nih, kotor banget nih teman-teman. Nih, sasis ini kotor banget. Tapi tidak ada yang keropos. Nah, tidak ada yang keropos sama sekali. Tuh, ini saya bersihin aja. Tuh, catnya aja masih bagus. Nah ini. Tuh, catnya masih bagus. Saya bersihkan ya. Sebentar saya ambil. Ini 2011, 2012 nih, Honda Speci ini. Nah, ini guys. Tidak ada karat. Dan di sambungan las-lasannya ini, tuh, tidak ada karat juga. Yang ada cuman kotoran debu ya. Nih, kotoran debu. Dan ini sasisnya kuat banget. Dan yang saya tahu di Honda itu, setahu saya ya, mulai dari produksi Honda yang pertama dulu sampai sekarang itu motornya memang berat. Dan nyaman dipakai, tidak enteng. Di kecepatan tinggi juga, Honda itu membawanya ya, kita bawa untuk sehari-hari di jalan raya itu lebih nyaman dan lebih stabil. Itu karena dari sasis. Contohnya yang spotnya yang teman-teman tahu yang sering touring pakai Honda Tiger atau Mega Pro, udah tahu lah ya dengan kehandalannya. Itu motor benar-benar stabil dan enak, walaupun model sasisnya masih jadul banget. Bukan model-model seperti CBR atau CB150 yang sekarang, atau model-model Kawasaki Ninja atau Ninja RR, itu kan sasisnya udah bagus-bagus tuh, udah model sport semua. Yang model Delta Box atau Tralis ya, itu walaupun motor itu lama begitu atau sasisnya model lama, tapi dia nyaman, buat manuver juga enak, nyaman. Jadi ini motor udah berapa puluh tahun nih, udah 10 tahun lebih. Jadi kalau 2011 ini sekitar 12 tahun lebih ya, 12 tahun lah ya kira-kira nih. Ini motor Speci, teman-teman udah tahu ya, tangguh ya Speci ini. Walaupun modelnya kurang sip, tapi kondisinya masih, sasisnya masih bagus banget, masih oke. Terus motor ini turun mesin itu karena sudah makan oli dan tidak hidup lagi karena udah kotor banget di bagian klepnya. Nah ini, jadi kita overhaul. Dan ini pun, nih mesinnya kita bahas juga ya. Pistonnya masih kondisi standar. Belum ada di quarter atau di lemer, atau di remer ya, diperbesar lagi diameter pistonnya. Tapi konsumen saya akhirnya meminta blok baru. Blok baru, original Honda. Karena konsumen saya bilang motornya walaupun tahunnya lama, tapi mesinnya masih enak banget dan kondisinya masih enak dipakai. Tenaganya juga oke banget. Kalau model memang kurang, apalagi dengan tipe-tipe motor sekarang itu kurang ya, modelnya kurang enak dilihat ya. Tapi kalau Speci oke banget untuk hari-hari, itu lebih enak, mesinnya stabil dan semuanya serba kuat ya kalau motor-motor zaman dulu ya, maksudnya motor-motor lama. Nah ini guys, saya punya Vario nih, ada Vario 125 yang 2023. Ini kebetulan kita buka. Saya belum buka semuanya. Ini contohnya. Sudah bekarat. Nih, di sambungan sasisnya sudah bekarat semua. Nih guys. Sudah bekarat semua. Nih guys. Ini motor masih berapa bulan ya, belum lama. Dan sasisnya udah seperti ini nih. Di sambungan lasnya itu berkarat. Kenapa yang lagi ramai sekarang tiba-tiba patah? Oke, kita bahas ya. Contohnya motor ini dengan kondisi tidak terawat begini, sasis dalamnya kotor semua nih, kok tidak patah? Sedangkan motor yang baru itu, ini daerah sini keropos. Nah jadi gini, jadi motor-motor Matic sekarang atau semua ya Matic berjenis Matic itu kan rata-rata bodinya dipakai cover nih, ketutup semua nih, ketutup semua. Jadi otomatis rangka di dalamnya seperti ini ya teman-teman. Ini karena sudah dibuka jadi kelihatan ini sasisnya atau rangkanya.
Kalau aslinya kan kalau ketutup semua, jadi nggak kelihatan. Jadi kalau sasis itu bagus, seperti di Spesi itu, sasisnya bagus ya, dan bahan besinya bagus juga, itu biasanya seiring waktu atau beban yang berlebih atau motor itu jarang dibersihkan di daerah dalam sini, di daerah sini, atau tidak rajin lah konsumennya atau pengguna motornya, itu bisa mengakibatkan karat. Tapi dengan jarak waktu yang lama, tidak secepat dengan seperti yang kejadian di TikTok yang lagi viral. Itu Beat baru umur setahun 2 tahun sudah patah sasisnya. Jadi kalau memang ini rangka ini baja ya, dari baja ini bahannya bagus ya, mungkin nggak secepat itu ya guys, dan nggak gampang patah. Cuman kalau untuk motor-motor lama juga kita pernah ketemu yang seperti itu patah, itu karena korosi atau kropos di daerah sini, kropos patah. Jadi ya itu bahaya juga ya untuk pengguna kendaraannya. Jadi mungkin untuk kedepannya sih, kalau kita atau teman-teman yang suka dengan produk Honda, itu mungkin menyarankan untuk produsennya ya lebih baik lagi membuat kendaraannya atau rangkanya dengan kualitas bahan yang lebih bagus. Bahayanya kan banyak tuh, kondisi dengan rangka yang nggak bagus seperti itu yang tidak ketahuan karena di dalamnya terbungkus atau tidak pernah dicek, itu bisa bahaya. Kondisi lagi berjalan atau lagi kondisi kebut atau lari kecepatan tinggi atau lagi jalan ya di aspal, tiba-tiba menghantam lubang ini patah, itu bahaya sekali ya teman-teman untuk pengguna kendaraannya. Jadi untuk solusinya kalau kita mekanik sih tapi ya gimana ya solusinya, maksudnya gini, kalau motor baru udah dibongkar-bongkar juga nggak etis juga ya, orang motor baru kok sudah dibongkar gitu loh. Tapi kalau kita untuk dari mekanik sih nyaraninnya begini, apalagi teman-teman yang pakai Matic dengan rangka ESAP yang sering posisi jalannya itu lebih kotor atau lebih banyak yang berlumpur atau berair, itu mungkin harus sering dicek di daerah sini, dibuka. Atau kalau mau bagusnya lagi, di situ motornya beli baru, datang dibuka dulu semuanya, sasisnya kita harus dilapisin dengan cat yang anti karat tambahannya di dalamnya ini. Tapi ya dengan membuka semua ya. Cuman itu tadi ya, alangkah sayangnya motor masih baru kok sudah dicat-cat. Itu kan sebenarnya nggak enak juga ngeliatnya gitu loh, maksudnya begitu. Cuman yang menurut saya ya itu mungkin solusi salah satunya. Dan untuk teman-teman yang motornya atau kendaraannya dekat air laut atau dekat pantai atau di daerahnya air yang digunakan banyak mengandung garam ya atau air payau, itu harus lebih punya kendaraannya juga, dia harus lebih apa sebutannya ya, harus lebih teliti lagi. Karena gini, kalau di daerah pinggir laut atau nggak jauh dari pantai, dari laut ya, itu biasanya kendaraan itu walaupun dia bukan rangka ESAP, sudah banyak kejadian sasisnya bagus juga itu pasti berkarat, atau komponen-komponen yang berbentuk besi itu pasti berkarat. Jadi kira-kira gitu guys, kalau kita saran dari mekanik, jadi memang untuk motor sekarang itu karena bahannya lebih tipis dan itu harus benar-benar selalu dicek atau sering rajin dibersihkan di daerah yang ketutup, daerah sini gitu. Jadi teman-teman yang punya Vario 125, ada juga yang nanya ke saya ya, Bang, Vario 125 150 sasisnya gimana? Jadi kalau menurut saya masih bagus ya, karena bentuknya ini bukan ESAP, masih seperti model lama yang Vario 125 yang Boklam, 125 yang LED, 150, all 150 ya sampai 2020. Ini sasisnya masih bagus dan tebal. Contohnya ini saya ketok aja nih, tapi sayang nih masih motor masih baru, nggak apa-apa lah, coba aja ya. Nih, tuh masih tebal ya. Hancur. Nah ini lecet motor orang kalau kayak gini. Nah ini ya guys ya, masih bagus nih sasisnya, dan modelnya
masih seperti yang lama, bukan ESAF. Yang ESAF itu saya udah kasih tahu itu model sasis yang terbuat dari plat tipis dan di press atau dilas titik. Jadi dua plat digabungin jadi satu. Jadi kalau untuk teman-teman yang punya Vario jangan khawatir. Tidak seperti sasis ESAF, masih oke ya. Untuk kita orang Indonesia tahu aja ya. Kadang-kadang motor itu dipakai untuk bekerja. Belum lagi yang bermuatannya dan tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan muatannya ya. Kalau bisa boncengan aja sampai bertiga, kalau bisa sekampung digonceng. Dan muat barang itu juga gak kira-kira ya teman-teman ya. Jadi ini Vario 2023 sasisnya masih oke banget. Jadi untuk teman-teman gak usah khawatir. Dan tipe modelnya juga beda. Dia ada penahan kanan kirinya. Kalau yang model ESAF ini cuman sasis begini ya, tapi tidak ada tahanan kanan kirinya. Jadi kalau untuk kondisi sasis yang udah mulai rusak atau dimakan usia, itu maksudnya gini, umur pemakaian sudah lama dan di daerah sini jarang dibersihkan. Itu kalau yang model sasis begini yang saya pernah tahu nih sering kropos di daerah sini. Ini patah, ini kropos dan patah. Dan itu juga umurnya, maksudnya motor itu sudah lama, bukan setahun 2 tahun dari baru, tapi sudah lama. Dan biasanya kelemahan motor yang model-model Matic ini kan tertutup semua, jadi jarang dibersihkan. Lagi pula setahu saya juga ya nggak ada namanya servis sasis, itu tidak ada ya teman-teman, atau di dealer di Ahas datang ke Ahas, Mas mau servis sasis, itu nggak ada ya. Atau sebutannya perawatan sasis itu nggak ada. Yang ada kita servis mesin, ganti oli, cek yang lain-lainnya, pengabelan atau yang kendala yang lain. Jadi kalau sasis itu sebenarnya tidak ada perawatan. Cuman untuk menangani sasis yang sekarang, itu saya kasih saran untuk konsumen atau teman-teman yang mempunyai Honda Genio dan Beat yang terbaru sama Vario 160, bagusnya setelah pemakaian 5-6 bulan, bagusnya di daerah sini dibuka atau dibersihkan di daerah sini sambil dicek. Karena itu masih ada garansi klaim ya untuk sasisnya. Jadi motor itu setahu saya sih biasanya dari baru, selain garansi mesin dia ada garansi seperti kabel, ECU, speedometer. Kalau motor itu jatuh nggak ada garansi ya teman-teman. Selain kecelakaan ya, itu biasanya ada garansinya. Mesin itu setahu saya sekitar 5 tahun garansi mesin. Kalau untuk yang lain ada ketentuannya. Biasanya orang Indonesia itu nggak bagusnya tidak pernah membaca manual book atau book yang pernah dikasihkan dari dealer. Itu tidak pernah dibaca. Yang penting beli motor baru dipakai. Jadi kadang-kadang tidak tahu tuh isinya apa tuh. Pedoman buku yang dikasih ke kita yang kita beli kendaraan baru biasanya tidak pernah dibaca. Nah, bagusnya agak lebih teliti ya. Jadi atau kita menanyakan kembali sebelum membeli. Jadi kita tahu garansinya apa aja yang dapat untuk yang dari kendaraan barunya. Itu semua kendaraan pasti ada ya teman-teman. Jadi untuk sasis ESAF itu memang produksinya atau bahannya itu agak lebih tipis dari normalnya seperti yang ada di sekarang ini ya, sasis Vario 2023. Apalagi untuk teman-teman atau konsumen yang punya kendaraan atau Beat atau Honda Genio atau Vario, itu biasanya karat itu biasanya faktornya banyak. Dari kondisi cuaca, air, atau kondisi jalan, apalagi nggak rajin ya, dengan kendaraannya tidak pernah dicuci, itu bisa mengakibatkan karat atau korosi ya, kropos daerah sini. Karena daerah sasis depan ini yang berhubungan dengan kotoran atau air itu langsung dari roda depan itu sini yang kena, dari daerah sini. Dan kita yang punya kendaraan Matic ini jarang membuka seperti ini ya, kalau nggak ganti front lower ini atau apa sebutannya ya, deck depan atau cucian baju, ada yang bilang ada juga paruh ini penahan lumpur ini ya. Ini kalau nggak rusak biasanya nggak pernah dibuka deh. Nah ini, jadi selama bertahun-tahun
akhirnya di sini menumpuk kotoran, mengakibatkan besinya korosi atau kropos, mengakibatkan patah. Kalau kita sebagai mekanik cuman mengasih saran dan memberi solusi dan memberikan kelemahan kendaraan tersebut, apa lemahnya, apa kurangnya, dan untuk produsennya mungkin untuk ke depan lagi dengan harga mahal kalau bisa lebih bagus lagi kualitasnya. Kira-kira gitu teman-teman. Jadi untuk perawatan sasis intinya tidak ada ya. Jadi tidak ada namanya servis sasis, itu tidak ada. Yang setahu kami begitu, nggak ada servis sasis. Yang ada servis mesin, gearbox, yang lain-lainnya. Jadi untuk Vario 125 150 yang sudah punya, ada juga kemarin saya bertanya, saya jual aja motornya. Jangan. Karena ini tidak termasuk ESAP. Sasisnya masih model seperti dulu ya, lebih kuat. Masih dia pakai model-model sebutannya apa? Pipa, turbular. Ini model pipa gini kuat ya. Oke, gitu ya guys. Mungkin itu salah satu penjelasan dari kita ya. Perbedaan sasis ESAP dan kelemahannya. Dan ini pun nih, satu lagi ya saya kasih tahu tuh. Ini motor baru 2023. Di las-lasannya juga masih ada seperti berkarat. Coba kelihatan guys. Nah, ini. Berkarat ya guys. Tapi menurut saya ini sering terjadi ya. Bukan di kendaraan roda 2 aja, tapi kendaraan roda 4 juga sering di bagian pengelasannya. Itu seperti ada pekarat sedikit, itu biasanya tidak apa-apa sih. Ini biasanya ini pengecatannya kurang tebal atau anti karatnya kurang bagus. Karena mungkin produksi satu per hari, satu unitnya ini kan bisa ribuan ya per harinya. Makanya mungkin produksinya cepat ya. Nah, ini berkarat. Nah, tapi kali ini masih kondisi tidak membahayakan ya. Yang membahayakan itu di sini kropos. Karena tumpuan di sasis ya inilah tumpuan paling yang berbahaya kalau ini sudah kropos. Oke. Jadi untuk teman-teman yang punya Vario jangan khawatir dengan kondisi sasisnya. Tidak ada masalah ya, karena ini lebih kuat. Dan model sasis yang ke belakang juga masih segi 4, bukan ESAP, dan ini bahannya tebal. Oke ya guys, jadi begitu ya teman-teman. Jadi untuk rangka ESAP itu memang maksud dari pabrikan itu lebih, maksudnya gini, pabrikan membuat rangka seperti itu maksudnya biar lebih enteng dan lebih kuat. Karena contohnya gini, teman-teman tahu rangka baja ya, atau untuk model-model apa namanya, rangka baja itu kan biasanya buat untuk atap rumah. Itu kan rangka baja itu tipis-tipis tuh. Kalau kita lihat sebentar sih kayaknya nggak kuat. Cuman berhubung dia disusun dengan konstruksi yang rapi dan sesuai dengan konstruksinya, dia jadi kuat. Kira-kira gitu ya guys. Jadi di motor sekarang itu saya lihat sih seperti itu. Jadi di dalamnya dia modelnya seperti TV yang besi plat itu dijadikan satu ya. 2 besi plat dibentuk seperti sasis ya. Itu yang disebut ESAP ya. 2 plat yang digabung jadi satu dan dilas titik. Dilas titik itu ya. Nah, oh ya, saya baru ingat. Teman-teman tahu nggak, atau guys semua, di motor zaman dulu itu ada C70. C70 itu kalau nggak salah C100 itu sasis bagian depan sininya itu rangkanya model pipih juga seperti ESAP gitu. Dia bukan bulat tapi itu dilas dengan full. Jadi tidak dilas titik-titik seperti di bodi mobil itu kan, penyambungan bodi mobil antara plat ke plat itu di model di titik-titik. Nah, itu kalau di bodi mobil. Nah, kalau di sasis kendaraan mungkin bisa jadi bekarat itu karena ada celah masuk di daerah pengepresan itu ya, plat sasis itu. Jadi mungkin gitu ya teman-teman untuk rangka ESAP yang lagi viral. Kenapa tidak kuat? Jadi nggak beda jauh seperti apa ya, tipisnya nggak terlalu tebal. Mungkin sekitar berapa mili plat itu atau sasis itu yang digunakan.
Terus yang ketiga, mungkin saran untuk produsennya dari pabrikan Honda. Kalau kita pencinta Honda kan, kalau bisa kita itu beli kendaraan dengan mahal dan bagus, ya harus kuat gitu loh dengan kendaraan yang ada. Dan untuk kedepannya mungkin ya kita sebagai pencinta Honda ya berharap Honda kedepannya itu lebih bagus lagi ya dari segi semuanya ya, termasuk sasis. Dan seperti ini juga nih, di sasis ini ada bekarat-bekarat ini, menurut saya sih mungkin ini nih ada bekarat begini ini biasanya waktu ngecatan atau sebutannya apa ya, mengecat anti karatnya mungkin kurang ya, makanya seperti ini nih. Ini motor baru berapa bulan udah seperti ini nih, karena di Matic, di Beat semuanya, Vario semuanya itu kan di daerah sini kan rawan dengan adanya air dan kotorannya karena rendah, dan ini sering terjadi masuknya air kotoran di daerah sini, dan ini pun jarang dibuka kalau tidak ada hal-hal yang mau dikerjakan atau mengganti cover-cover ini. Nah, itu mengakibatkan berkarat dan kropos. Oke guys, mungkin itu aja untuk rangka ESAP. Jadi untuk perbandingan rangka sekarang dengan dulu itu beda banget, jauh beda banget ya teman-teman. Dan kualitas bahannya lebih bagus motor dulu ya. Kalau yang sekarang serba tipis. Tujuannya bagus, mungkin motor itu biar enteng dan lincah, cuman hasilnya seperti itu, banyak yang patah dan kropos. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan berguna untuk teman-teman sekalian. Boleh komen di bawah masalah ESAP. Oke guys, selamat siang, terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, thank you, I love you, no smoking.